Kasus spanduk provokatif yang menyerukan untuk tidak menyalati jenazah karena mendukung calon gubernur Basuki Cahayapurnama disikapi serius kepolisian. Polisi menghimbau oknum pemasang untuk segera menurunkan spanduk berbau sara dan menimbulkan konflik sosial tersebut. Jika tidak, pihak polisian yang akan bertindak. Selanjutnya, polisi akan menyelidiki arah dan tujuan spanduk. Jika terdapat unsur pidana, pelaku akan dijerat sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada unsur pidana kan nggak mungkin kita melanggar aturan. Tapi suatu peristiwa apabila kita sudah evaluasi, kita laksanakan lidik dan karena ada unsur pidana, polisi punya kewajiban untuk meneruskan perkara ini. Tapi kalau tidak ada unsur pidananya, polisi tidak akan punya hak melakukan itu. Itu melanggar aturan kita. PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menegaskan pihaknya terus melakukan penertiban. Ia meyakini spanduk dipasang bukan oleh warga setempat, karena justru banyak warga yang berinisiatif menurunkannya. Ya, ada dua sisi. Buat saya adalah sisi penertibannya, dipasang, diturunkan. Ya, tertib posisi kita. Intelijen pasti sudah bergerak. Gitu. Posisi kami adalah yang kira-kira membahayakan ketertiban umum. Ya, ketentraman dan ketertiban umum, saya kira udah langsung dicopot saja. Pemerintah mengimbau agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak dikotori dengan konflik. Spanduk yang berisi larangan menyelatkan jenazah karena pilihan politik yang berbeda dikhawatirkan mengancam kehidupan beragama dan politik. Tim Liputan Metro TV. Isu primordial berbau sara dalam Pilkada DKI Jakarta terus bergulir hingga putaran kedua ini. Bahkan sudah terbilang overdosis karena telah membelah umat hanya karena perbedaan preferensi politik. Bukan hanya sebatas spanduk provokatif, tapi dipraktekkan dengan tidak menyolatkan jenazah orang yang berbeda pilihan dalam mendukung calon di Pilgub DKI. Lalu bagaimana Polri mengatasi provokasi primordial yang mengintimidasi dan memecah belah warga ibu kota ini? Langsung saja kita membahasnya dengan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar yang sudah bergabung bersama kami dari Mabes Polri. Selamat siang, Pak Boy. Selamat siang. Ya, Pak Boy, kami sudah mendapatkan informasi bahwa pihak kepolisian sudah mengantongi nama-nama mereka yang diduga menggerakkan spanduk-spanduk ini. Siapa saja mereka, Pak Boy? Ya, pertama tentu kami ingin menyampaikan bahwa keberadaan dari spanduk-spanduk tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari sebuah situasi, kondisi di mana kita saat ini sedang melaksanakan proses pemilu kada, khususnya yang juga saat ini tentu di Provinsi DKI Jakarta. Nah, dalam hal ini tentu kewajiban kami, kewajiban kepolisian adalah memelihara, mewujudkan suasana yang kondusif, aman, tentram, nyaman bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pesta demokrasi di DKI. Nah, oleh karena itulah kita bisa melihat dari berbagai perspektif terhadap keberadaan spanduk-spanduk tersebut, karena di sana ada bernuansa hasutan, ajakan, dan dapat juga dikategorikan sebagai suatu hal kebencian terhadap kelompok masyarakat. Jadi ini ingin kita tidak adakan atau ingin kita tiadakan. Kita bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, termasuk pemerintahan Provinsi DKI. Nah, dalam hal ini, bagi kepentingan kami adalah agar suasana aman, damai ini tetap terwujud. Oleh karena itulah, kepolisian mengkomunikasikan masalah ini dengan berbagai pihak terkait, dengan harapan juga kepada seluruh masyarakat untuk tidak melanjutkan penyebarluasan atau pemasangan spanduk-spanduk provokatif yang juga bernuansa kebencian terhadap kelompok masyarakat lainnya. Itu tidak kita inginkan. Ya. Pak Boy, pertanyaan yang muncul kemudian, lalu nama-nama yang sudah dikantongi oleh Polri ini, apakah sudah bisa dipidanakan? Ya, kita masih mendalami dari aspek pidananya. Ada yang kategorinya berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan pemilu kada ya, berkaitan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 ya. Di sana juga ada pasal yang terkait ini, pasal 69.
di mana juga ada pelarangan-pelarangan kepada masyarakat di masa pemilu ini, khususnya di masa pemilu kada, berkaitan dengan hal-hal yang melakukan penghasutan, provokatif, kemudian melakukan hal-hal yang mengganggu ketentraman umum, kenyamanan. Dan ini akan didalami dari penyidik kita yang berkaitan dengan penyidik tindak pidana pemilu. Apabila nanti terbukti unsur-unsur itu, tentunya ini harus melalui mekanisme sentra gakumdu yang harus dikomunikasikan dengan Bawaslu. Oleh karena itu nanti akan ada kesimpulan dari proses penyelidikan ini. Ya, masih terkait pelaku Pak Boy, apakah ini adalah ulah orang pribadi atau memang terorganisir? Karena hampir semua wilayah Jakarta ada hal-hal sejenis. Ya, memang patut diduga ini ada yang mengorganisir, ya. Jadi kami himbau kepada masyarakat di Provinsi DKI khususnya, mereka-mereka yang terlibat atau ikut dalam proses pemilu kada ini, mari kita sama-sama meniadakan hal-hal yang dapat membuat masyarakat menjadi cemas, resah, dan masyarakat menjadi terganggu dalam menggunakan hak pilihnya. Ini kondisi yang tidak boleh terjadi. Jadi oleh karena itu kami sekali lagi pada kesempatan yang baik ini juga kita himbau terus tidak melakukan hal itu. Langkah-langkah penertiban yang telah dilakukan sudah tepat dalam konteks proses pemolisian yang dilaksanakan, baik itu bersama antara petugas kita dengan pemerintahan Pemprov DKI, itu adalah sesuatu yang sudah benar dilakukan. Apakah nanti ini memenuhi unsur-unsur pidana yang dipersangkakan, tentu nanti akan ada pendalaman lebih lanjut lagi. Spanduk ini juga Pak Boy disebarluaskan melalui sosial media. Apakah polisi juga akan mengusut para pelaku penyebar ini melalui sosial media? Ya, di dalam dunia maya, dalam penyelenggaraan sosial media atau transaksi elektronik, tentu ini juga ada pemberlakuan hukum berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu juga tentu apabila dalam proses penyelidikan cyber patrol yang dilakukan oleh kita menemukan adanya hal-hal yang di sana ada unsur menebar kebencian, itu berkaitan dengan juga pelanggaran hukum Undang-Undang ITE kita. Oleh karena itu menjadi suatu hal yang juga bisa mengarah terjadinya pelanggaran hukum berkaitan dengan Undang-Undang ITE tersebut. Oleh karena itu kita juga akan melakukan penindakan terhadap mereka-mereka yang melakukan penyebarluasan konten-konten yang bernada provokatif. Baik Pak Boy Rafli Amar, terima kasih sudah bersama kami di Metro Siang pada hari ini. Pemirsa, demikian Irjen Polisi Boy Rafli Amar, Kadif Humas Polri. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi. Jenazah Patmi, korban aksi tolak semen yang meninggal pada Selasa dini hari, tiba di rumah duka. Ya, kedatangan jenazah wanita yang ikut dalam aksi mengecor kaki dengan semen ini disambut isak tangis keluarga. Korban dalam aksi tolak semen yang meninggal usai berunjuk rasa di depan istana Selasa kemarin tiba di rumah duka di Desa Larangan, Pati, Jawa Tengah sekitar pukul 23 Selasa malam. Kedatangan jenazah di rumah duka langsung disambut isak tangis suami, anak, keluarga dan seluruh kerabat Patmi. Ratusan warga yang merupakan keluarga, kerabat, serta sahabat Patmi yang bersama-sama berjuang dalam aksi menolak pembangunan pabrik semen ikut mengantarkan jenazah ke persemayaman terakhir. Kerabat korban Jasmo menuturkan, Patmi selama ini dikenal sebagai sosok yang tangguh dan berkemauan keras dalam memperjuangkan tanah kelahirannya. Patmi selalu mengatakan tanah dan sawah milik leluhurnya akan diwariskan pada anak cucunya, sehingga tidak rela jika nantinya akan dipergunakan untuk mendirikan pabrik semen. Tadi malam jam 3.20 menit. Sebelumnya memang mengeluh sakit atau gimana? Kalau sebelumnya itu latihan sehat saja. Dari rumah ya sehat, nggak ada keluhan apapun. Suparmi, teman Patmi yang turut berunjuk rasa di depan istana menuturkan, sebelum meninggal korban terlihat dalam kondisi sehat meski sempat mengeluh sedang batuk. Bahkan Suparmi sempat berbincang untuk pulang ke kampung halaman bersama-sama. Awalnya sehat-sehat aja, Mas.
Tadi jam 1 itu bicara sama saya kalau nanti pulang sama-sama saya. Kan saya itu masih disuruh ke sana dulu, nanti di sana dulu, nanti dia tuh pulang sama-sama temannya bareng-bareng. Atau saya tuh diajak pulang sama-sama gitu. Nggak ada keluhan apa-apa. Terkait penyebab meninggalnya Patmi, pihak keluarga mengungkapkan, berdasarkan keterangan dokter yang mendampingi unjuk rasa, Patmi meninggal akibat serangan jantung. Dari Pati, Jawa Tengah, Nur Soli, Metro TV. Belum adanya laporan kajian lingkungan hidup strategis dari pembangunan pabrik semen Rembang, Jawa Tengah menjadi dasar dari penolakan warga Rembang terhadap pembangunan pabrik semen. Pemerintah mengaku laporan kajian lingkungan hidup masih dalam proses, sementara Semen Indonesia mengklaim pabrik siap beroperasi penuh 1 April mendatang. Pembangunan pabrik semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah hampir rampung dan siap beroperasi penuh 1 April mendatang. Kepala Konstruksi Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia, Ruri Ada, mengatakan pihaknya telah melakukan percobaan terhadap mesin pabrik, mengingat mesin pabrik sempat dihentikan setelah dilakukan pencabutan izin beberapa waktu lalu. Pembangunan sampai saat ini sudah bisa dikatakan selesai dan siap beroperasi untuk mencapai performance test. Kapan kira-kira itu, Pak? Ini sedang proses, namun ada beberapa kendala karena seperti kita tahu ya, problem yang sempat kami alami suspend selama 1 bulan lebih, yaitu mengakibatkan peralatan mengalami beberapa problem. Kementerian Perindustrian pun mendukung pengoperasian pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Keberadaan pabrik semen Rembang dinilai mendukung program pemerataan pembangunan yang tengah digenjot pemerintah. Ini sudah ke lapangan dengan direksi Semen Indonesia dan Semen Rembang. Kalau perindustrian ya kita tentu mendukung pengembangan dari industri semen, karena industri semen kan merupakan backbone daripada infrastruktur yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Namun Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menyebut istana telah mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan laporan kajian lingkungan hidup strategis bagi pembangunan pabrik semen Rembang. Saya kemarin sudah sampaikan ke Bung Retno dan kawan-kawan supaya aksinya dihentikan dulu, ya, karena kasih waktu dulu kita untuk menuntaskan kajian lingkungan hidup strategis yang sedang dikerjakan oleh Menteri Lingkungan Hidup, dan itu akan selesaikan akhir bulan ini. Nah, dari situ nanti akan menjadi rujukan untuk mengambil keputusan pengembangan Rembang dalam industri semen. Warga yang menolak pembangunan pabrik semen menilai pembangunan pabrik dilakukan tanpa adanya izin lingkungan. Warga khawatir keberadaan pabrik akan merusak kondisi alam di wilayah mereka. Manajemen PT Semen Indonesia pun berjanji akan membangun embung atau sumber air. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, polisi telah mengantongi beberapa